Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Medina Zakiah, atau biasa yang dipanggil dengan Medina atau Mai, dalam Mai's Podcast. Sharing biasa untuk orang biasa. Yap, apa kabar creativers and learners? Semoga dalam keadaan baik ya. Oke. Kali ini aku akan ngebahas topik terkait dengan UMKM gitu, yaitu yang berjudul UMKM berdaya. Kenapa enggak? Nah, kali ini podcast Mai's Podcast sedikit istimewa karena khusus episode ini kusertakan dalam kompetisi podcast bicara makroprudensial yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dengan subtemanya yang kupilih yaitu UMKM di era new normal, topang ketahanan ekonomi nasional gitu. Oke, lanjut. Gimana? Ayo, siapa di antara kamu yang kini lagi ngembangin atau ngebuat UMKM, usaha kecil-kecilan gitu? Ada nggak? Ada pasti ya yang dengerin. Jangan-jangan malah udah ini lagi siap untuk skill up cila. Atau siapa yang suka beli barang atau gunain jasa UMKM? Ada dulu kalau sepatu kayak Cibaduyut ya yang bagus ya, atau apa tuh. Nah, kaos sebut merek kayak itu yang di Bandung punya kaos yang bagus juga kan. Nah, kalau kini sekarang di e-commerce udah banyak kan berbagai macam UMKM bisa kita temui. E-commerce juga udah banyak ini, walaupun yang unicorn masih beberapa ya. Oke. Nah, lanjut ya. Oke, gimana? Kamu tahu nggak kalau misalnya usaha mikro, kecil dan menengah atau yang biasa kita sebut dengan UMKM itu ternyata memiliki peranan penting dan strategis dalam struktur perekonomian kita loh. Udah pada tahu belum? Udah tahu data terakhir tentang perkembangan UMKM terkait GDP atau PDB kita? Nah, nih tak share. Kemarin sama tadi juga habis baca artikel di webnya Bank Indonesia, yaitu di bi.go.id yang berjudul Framework Pengembangan UMKM Bank Indonesia. Nah, pada artikel tersebut disebutkan bahwa UMKM memberi sumbangan besar pada PDB kita, yaitu 61,1%. Kemudian menyerap tenaga kerja sebesar 97,1% dan ekspor sebesar 14,4%. Nah, dalam artikel tersebut juga disampaikan beberapa poin tentang pengembangan UMKM yang dilakukan Bank Indonesia yang berfokus untuk apa saja, yaitu untuk mendukung pengendalian inflasi, mendorong UMKM untuk berekspor. Siapa yang udah mulai ekspor, udah ada. Atau yang ketiga yaitu untuk meningkatkan akses keuangan UMKM
dalam mendukung stabilitas sistem keuangan. Nah, ini yang kaitannya sama makroprudensial ya. Gitu, gimana? Tertarik ngebuat UMKM juga atau udah? Atau jadi konsumen aja tapi support UMKM lokal? Ya, itu terserah kamu sih. Apapun pilihannya, kok bisa support UMKM lokal ya, supaya jadi tuan di rumah ya, tuan di rumahnya sendiri, itu di negeri sendiri gitu. Oke, lanjut. Nah, BI juga kemarin udah meluncurkan mini site. Udah tahu? Mini site untuk mendukung UMKM agar lebih berkembang. Alamatnya di mana? Mini site info UMKM Bank Indonesia bisa kamu akses di https://www.bi.go.id/umkm/default.aspx. Kalau bingung atau kepanjangan dengerin alamatnya, kamu bisa langsung aja ke bi.go.id, ntar cari menunya yang link ke UMKM gitu. Nah, di mini site tersebut kamu akan menemukan info-info yang diantaranya yaitu komoditi UMKM yang potensial dari berbagai daerah, profil UMKM yang layak dibiayai, terus pola pembiayaan komoditi unggulannya apa aja tuh bisa kamu lihat. Terus model bisnis pengembangan UMKM seperti apa, terutama untuk kamu yang baru ini ya, buat UMKM ya. Nah, terus aplikasi pencatatan informasi keuangan UMKM. Nah, perlu nih ada apps-nya berarti dan sebagainya gitu. Selain itu, perlu kamu ketahui juga kalau bulan Maret kemarin tahun 2021 yang lalu, BI dengan pemerintah berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan belanja bersama produk UMKM dengan hashtag eksotisme Lombok. Nah, di event tersebut ditampilkan produk unggulan khas NTB, yaitu diantaranya kain, kopi, dan teh. Nah, kegiatan ini merupakan wujud sinergi berbagai pimpinan 15 kementerian dan lembaga yang pada saat itu juga melakukan belanja online produk UMKM NTB secara bersama-sama. Terus masyarakat bisa nyaksiin secara online, secara virtual di websitenya, yaitu websitenya sekarang juga masih bisa diakses pas tadi aku cek di karyakreatifindonesia.co.id. Gimana? Udah pada paham kan sekarang? Atau mau bingung? Tadi udah dijelaskan ya di atas sama dipaparkan bagaimana kontribusi UMKM di Indonesia dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk ngembangin ekosistem UMKM. Udah selesai? Belum. Ini aku mau nanya, gimana nih kita, dan aku dan kamu, gimana? Apa nih yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat ya? Kalau tadi kan lebih banyak sebagai lembaga, yang ku share itu kontribusi BI sama government ya, pemerintah.
sama kontribusi UMKM dalam PDB kita. Nah, kalau kita gimana nih? Apa yang harus kita lakukan untuk mensupport mereka? Nah, gimana nih? Apa yang kira-kira bisa kamu lakukan untuk mendorong UMKM kita lebih berdaya? Ya tadi seperti yang udah disebutkan, minimal menjadi tuan di negerinya sendiri. Nah, kalau aku ya mulai gunain produk UMKM sih, minimal yang melekat ya, atau yang kita pakai, yaitu pakaian, tas, sepatu, seperti itu. Alhamdulillah aku pribadi udah 10 tahun lebih kali ya, udah sering kalau misalnya ada produk UMKM dalam negeri yang berkualitas, suka aja gitu gunain ya. Malah kadang-kadang juga malah ikut bikin sendiri gitu. Nah, untuk kamu nih yang masih belum bisa move on, masih sering gunain brand luar negeri, coba deh dikit-dikit membiasakan diri menggunakan produk dalam negeri yang karya teman-teman UMKM atau jasa teman-teman UMKM sebanyak 20 atau 40%. Itu aja dulu, start dari situ. Kalau udah terbiasa, baru nanti menanjak seperti itu. Kalau menurutku sih bisa aja kita melakukannya ya, karena udah banyak kok produk UMKM yang kualitasnya nggak kalah dengan produk dari luar negeri. Cuma mungkin karena UMKM kebanyakan kadang-kadang ngerjain semuanya sendiri, meski nggak semuanya ya, maksudnya terbatas SDM-nya, kadang-kadang agak susah scale up, bener nggak sih? Gimana menurut kamu? Nah, itu untuk besok-besok kita ngebahas lagi terkait UMKM kali ya. Kita bahas tentang masalah scale up, kenapa UMKM susah scale up. Tapi kayaknya itu kalau ngebahas tentang itu lebih cocok ngadirin narasumber deh yang involved di bidang tersebut. Ntar deh kalau sempet tak cariin atau coba wawancara siapa gitu ya. Mungkin segini dulu aja kali ya episode Mais Podcast kali ini. Udah kelamaan juga kali ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, maupun suara-suara background masih ini newbie, soalnya podcastnya baru berapa bulan dibuat. Ya gitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next episode ya, insyaallah. Oh iya lupa nyebutin sumber referensi. Ini dua-duanya dari bi.go.id. Mungkin di scripter tak share, habis banyak alamatnya garis miring gitu. Ya gitu aja deh. Oke, see you.